Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana etika, atau adab kolbu seorang murid terhadap mursyid. Bagaimana kita bersikap, dan selalu berprasangka baik terhadap syekh kita, sehingga kita selalu diridhoi, dan mendapat bimbingan darinya. Para sahabat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat bimbingan dan pengajaran dari Rasulullah. Setiap sahabat diberinya suatu rahasia, yang dengan rahasia itu mereka akan membimbing umat. Selanjutnya para sahabat yang mengemban rahasia tersebut mewariskannya kepada para wali Allah pada setiap tahap kehidupan hingga saat ini. Pada saat menerima limpahan rahasia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada aulia sebuah karakteristik, sehingga mereka dapat mengenali segala sesuatu tentang murid-muridnya. Jadi hindarkanlah dari hati dan pemikiranmu bahwa seorang syaikh akan terluput dari apa yang engkau sembunyikan. Seorang syaikh memiliki pandangan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati atau kolbu muridnya. Para aulia bisa mendengar suara gemuruh dalam batinmu, sebagaimana suara gemuruh petir. Jadi janganlah mencoba untuk menyembunyikan dalam hatimu sesuatu yang tidak baik, karena syaikh dapat mendeteksinya dan engkau akan mendapat hukuman karenanya. Tarikat Naqsyabandiyah sangatlah keras dalam menjalankan kewajiban, dan keras dalam hal membuat perbaikan terhadap disiplin pengikutnya. Meskipun terlihat lembut dari pandangan luar, namun melalui pengaruh syaikh terhadap kalbu setiap murid, sangatlah keras disiplinnya. Karena syaikh bertanggung jawab terhadap pengikutnya setelah mereka dibayat. Hal ini untuk menjaga hati murid tetap bersih dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Bila seorang murid, atau pengikut melakukan hal yang salah, bahkan hanya sekedar niat dalam hati, mereka serta-merta akan mengirim kesukaran kepada pengikutnya, dengan maksud untuk membersihkannya dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Dengan cinta syaikh kepada muridnya, biarkan dia menghukummu, dengan menempatkan dirimu dalam kesukaran. Hukuman dan kesukaran itu adalah wujud kasih sayang syaikh kepadamu, dengan harapan engkau bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Di hadapan seorang mursyid, jadikan dirimu seakan tidak ada, sebagaimana aulia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seakan tidak ada. Kehendak Nabilah yang terpenting. Begitu pula murid, jadikanlah dirimu seakan tidak ada. Kehendak syaikh adalah kehendak yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah kalbumu terbuka kepada syaikh, jangan biarkan ia kecewa atas kelakuanmu. Bila syaikh kecewa oleh ulahmu, kesedihannya akan membuat Allah Ta'ala tak suka atasmu, yang menimbulkan kesedihan syaikhmu. Jangan pernah menempatkan kehendakmu di depan kehendak syaikhmu. Jadilah engkau bayangan syaikhmu. Janganlah menunjukkan bahwa dirimu mengetahui segala sesuatu, dan bahwa engkau menolong syaikhmu, karena sesungguhnya seorang syaikh mengetahui lebih daripada pengetahuanmu. Berserah dirilah, berdiam dirilah, dan lakukan sebagaimana seharusnya engkau lakukan. Bila engkau berbuat kesalahan, jangan mengira bahwa syaikh tidak tahu. Bila syaikh tersenyum padamu, itu adalah belayan kasih sayangnya, karena dia tahu bahwa engkau masih lemah dan imanmu belum cukup kuat. Jadi dia mengusap-usap punggungmu untuk membuat engkau berbesar hati, namun sesungguhnya ia tidak senang atas apa yang sedang terjadi. Dia sekedar membuat situasi lebih mudah dengan cara menyembunyikannya, namun dia tahu segala perbuatanmu. Janganlah engkau mengambil keuntungan dari situasi ini, karena itu akan menghancurkanmu. Bila engkau melakukan layanan atau kebaikan bagi syekhmu, janganlah mengira layanan itu diperlukannya. Dia tak membutuhkan apa-apa darimu. Bila dia mengambil, dan menerima persembahanmu, itu adalah untuk mengangkat dirimu sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tak membutuhkanmu, dia hanya membutuhkan Allah Ta'ala. Janganlah mengira bahwa yang engkau berikan pada syaikh adalah hadiah. Engkau memang wajib mempersembahkannya, namun sekali-kali janganlah mengatakannya, "Saya telah memberi." Karena dia mengambil sesuatu darimu adalah untuk kebaikan dirimu sendiri, bukan untuk kebaikan syekhmu. Janganlah mengira bila engkau membuka pintu rumahmu untuk syaikh, engkau melakukan perbuatan baik untuknya. Jangan pula mengira bahwa jika engkau menyediakan hidangan bagi syekhmu, engkau telah melakukan perbuatan terpuji. Sekali lagi janganlah mengira bila engkau melakukan kebaikan dan layanan baginya adalah suatu kebaikan untuknya. Bahkan jika syaikh tidur di jalanan pun, Allah Ta'ala akan menjadikan pandangan matanya jalan bagai suatu istana. Dan dalam pandanganmu jalanan itu tetap suatu tempat yang kotor. Dalam pandangan kalian mungkin kalian berpikir kasihan, seorang syaikh sedang bersedih hingga ia tidur di jalan.
Itu semua saya ceritakan untuk memberitahu kepada kalian, bahwa Syaikh tidak memerlukan apa-apa darimu. Apapun yang dilakukan semata-mata dilakukannya untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan Syaikhmu. Dengan tarikat, kita berusaha untuk menyempurnakan akhlak dan adab kita. Janganlah engkau mengecewakan Syaikh dengan menimbulkan kesukaran dalam hatinya, ketika dia melihat apa-apa yang engkau lakukan di belakang punggungnya. Bila yang kau lakukan adalah perbuatan baik, dia akan bahagia. Bila itu perbuatan buruk, dia akan sedih. Dia tak akan marah, dia hanya sedih, karena dia tidak ingin merasa malu di hadapan aulia, di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di hadapan Allah Ta'ala atas segala perbuatan buruk kita. Bagi mukmin dan muslim, buatlah hatimu bersih, buatlah hatimu hanya untuk Allah Ta'ala, setelah itu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu untuk para sahabat, lalu untuk Syekhmu. Dan janganlah membiarkan syaitan memperdayamu agar memanfaatkan Syekhmu untuk kepentingan hawa nafsumu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayah, memberkahi kita hari ini, memberikan kepada kita barokah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta syafaatnya dan membimbingnya kepada kita, kepada jalan aulia, dan memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat.